Menurut kepercayaan masyarakat, saat kita teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, tandanya orang tersebut sedang memikirkan kita. Karena pada dasarnya, pikiran memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi pikiran maupun emosional seseorang. Namun, apakah ini fakta? Kemungkinan besar, iya. Jika kamu termasuk orang yang tidak mempercayai hal ini, mungkin kamu harus dengar penjelasan berikut. Karena bisa jadi, alasan kamu tidak percaya disebabkan karena minimnya pengetahuan yang berkaitan dengannya. Untuk itu, posisikan dulu dirimu senyaman mungkin, karena pembahasan kali ini sangat menarik dan mungkin akan membuatmu terkejut. Setidaknya, ada beberapa perspektif yang bisa menjelaskan fenomena ini. 1. Perspektif spiritual. Dalam perspektif spiritual, memikirkan seseorang secara terus-menerus sering dianggap sebagai bentuk koneksi energi yang terjadi di antara kalian. Beberapa keyakinan menyebutkan bahwa pikiran bukan hanya sekedar proses mental, melainkan juga pancaran energi yang dapat mempengaruhi alam semesta dan orang lain. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, energi yang kamu pancarkan bisa terhubung dengan energi orang tersebut, menciptakan semacam resonansi yang saling mempengaruhi. Fenomena ini seringkali disebut koneksi jiwa atau soul connection. Ada yang percaya bahwa jika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, dia juga dapat merasakan energi itu. Beberapa orang bahkan menganggap ini sebagai tanda bahwa hubungan antara kamu dan orang itu memiliki makna yang lebih dalam. Dalam tradisi spiritual tertentu, memikirkan seseorang tanpa henti juga dianggap sebagai pertanda bahwa kamu memiliki pelajaran emosional atau spiritual yang belum terselesaikan dengannya. Alam bawah sadarmu berusaha menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kamu pahami atau selesaikan terkait hubunganmu dengannya. Namun, penting untuk diingat bahwa perspektif ini bukan berarti kamu harus memaksa hubungan atau interaksi. Sebaliknya, ini bisa menjadi momen untuk introspeksi, memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan, dan mencari keseimbangan antara energi yang kamu berikan dan terima. 2. Law of Attraction dan energi pikiran. Dalam konsep Law of Attraction, yang dikenal sebagai hukum tarik-menarik, diyakini bahwa pikiran kita adalah magnet yang menarik realitas ke dalam hidup kita. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, menurut prinsip ini, energi yang kamu pancarkan melalui pikiran dan perasaanmu akan mempengaruhi alam semesta untuk menarik energi yang serupa. Artinya, jika kamu fokus pada orang tersebut dengan perasaan positif, harapan dan niat yang baik, kemungkinan besar orang itu juga akan merasakan energi tersebut, sehingga membuatnya bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa Law of Attraction tidak hanya tentang memikirkan seseorang secara pasif, tapi juga tentang menjaga keyakinan dan perasaan positif tentang hubungan. Pikiran yang dilandasi dengan rasa cinta dan kebaikan akan lebih kuat dalam menarik energi yang serupa. Sebaliknya, jika kamu terjebak dalam perasaan negatif atau kecemasan, hal itu justru dapat menarik ketidakpastian atau bahkan hambatan dalam hubungan tersebut. Jadi, jika kamu ingin membuat seseorang tertarik atau bahkan jatuh cinta kepadamu, tidak ada salahnya jika kamu mencoba metode LOA ini. Pikiran yang terus fokus pada seseorang juga menciptakan resonansi energi yang bisa mempengaruhi cara orang tersebut berinteraksi denganmu. Misalnya, jika kamu sering berpikir tentang seseorang dengan perasaan hangat dan penuh harapan, dia mungkin tanpa sadar merasakan hal itu dan bisa menunjukkan respon yang serupa, seperti perhatian atau ketertarikan. Namun, ini juga bergantung pada keselarasan energi antara kamu dan orang itu. Jika energi kalian tidak sejalan, meskipun pikiran positif tetap ada, hasilnya bisa saja berbeda. Intinya, Law of Attraction mengajarkan bahwa fokus pada pikiran dan perasaan yang positif, serta menjaga niat yang baik, akan memperkuat potensi terjadinya hubungan atau interaksi yang lebih dalam dengan orang yang kamu pikirkan. 3. Psikologi di balik pikiran yang terus memikirkan seseorang. Ketika kamu tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, itu seringkali disebabkan oleh mekanisme kerja otak yang terhubung dengan emosi dan ingatan. Otak kita memiliki cara unik untuk memproses pengalaman yang penuh makna.
terutama jika pengalaman itu melibatkan seseorang yang meninggalkan kesan mendalam. Misalnya, momen-momen bersama orang tersebut dapat memicu aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi, seperti amigdala dan konteks prefrontal. Ini membuat kenangan tentangnya terasa lebih hidup dan sulit dilupakan. Selain itu, ada fenomena yang dikenal sebagai rumination, yaitu kecenderungan untuk memutar ulang pikiran tentang seseorang atau kejadian tertentu. Hal ini sering terjadi jika hubungan atau interaksi dengan orang tersebut belum selesai secara emosional. Misalnya, jika kamu masih merasa ada hal yang belum terungkap atau belum selesai di antara kalian, otak cenderung terus memikirkan hal itu sebagai cara untuk mencari Otak cenderung terus memikirkan hal itu sebagai cara untuk mencari solusi. Menariknya, saat kamu memikirkan seseorang, otak juga merilis dopamin, yaitu hormon yang menciptakan perasaan bahagia. Inilah mengapa hanya dengan membayangkan wajahnya atau mengingat percakapan dengannya, kamu merasa nyaman atau bahkan bersemangat. Namun, ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena perasaan itu bisa membuatmu terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan. Fenomena ini juga sering diperkuat oleh harapan. Ketika kamu memiliki keinginan atau ekspektasi tertentu terhadap orang itu, otak akan terus mengulang skenario yang melibatkan dia, seolah-olah mencoba menemukan cara untuk mewujudkannya. Itulah sebabnya, meskipun kamu berusaha mengalihkan perhatian, bayangan tentangnya tetap muncul di pikiran. 4. Apakah ini pertanda jatuh cinta? Terus-menerus memikirkan seseorang bisa menjadi salah satu tanda bahwa kamu mulai jatuh cinta padanya, meskipun kamu mungkin belum menyadari sepenuhnya. Ketika perasaan cinta mulai tumbuh, pikiran kita secara alami menjadi lebih fokus pada orang yang kita cintai. Pikiran yang sering muncul tentangnya bisa berupa kenangan, bayangan, atau bahkan harapan tentang masa depan bersama. Ini adalah cara otak dan hati kita merespon perasaan cinta yang tumbuh. Selain itu, saat kamu jatuh cinta, rasa ingin tahu tentang orang tersebut akan semakin kuat. Kamu akan merasa penasaran tentang kesehariannya, pikirannya, dan bahkan perasaannya. Pikiran ini menjadi lebih berulang, bukan hanya karena ketertarikan fisik, tapi juga karena keinginan untuk lebih mengenal kedalaman dirinya. Selain itu, rasa ingin dekat dan berbagi banyak waktu bersama juga muncul sebagai pertanda lain. Kamu mungkin merasa ada kekosongan saat dia tidak ada di dekatmu, dan pikiranmu terus mengarah padanya, baik dalam percakapan sehari-hari maupun saat kamu sedang sendiri. Ketika perasaan cinta datang, biasanya kamu merasa lebih sensitif terhadap kehadirannya, bahkan dalam bentuk hal-hal kecil, seperti cara dia tersenyum atau cara dia berbicara. Tanda lainnya adalah perasaan yang sering datang tiba-tiba saat mengingatnya. Mungkin kamu merasa senang atau bahkan gugup hanya dengan memikirkan tentang waktu-waktu yang akan datang bersama orang itu. Semua perasaan ini mengindikasikan bahwa kamu mungkin sudah mulai jatuh cinta, dan pikirannya yang terus muncul adalah cerminan dari perasaan mendalam yang sedang berkembang. 5. Resiko memikirkan seseorang terlalu sering. Meski terus memikirkan seseorang bisa terasa menyenangkan, terutama ketika perasaan itu dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan, ada juga beberapa resiko yang harus diwaspadai. Salah satu resiko terbesar adalah overthinking atau pemikiran yang berlebihan. Ketika pikiran terus-menerus terfokus pada seseorang, otak bisa terjebak dalam spiral pikiran yang tidak ada habisnya. Kamu mungkin mulai menganalisis setiap tindakan dan kata-katanya, mencari makna tersembunyi dalam setiap detail kecil, yang akhirnya bisa menyebabkan kecemasan dan ketegangan emosional. Selain itu, jika kamu sering memikirkan orang tersebut, mungkin perasaan cemas dan gelisah akan menghampirimu. Pikiran-pikiran ini bisa berkembang menjadi kecemasan yang berlebihan, yang justru menghalangi kamu untuk berpikir rasional atau menjalani hidup dengan tenang. Kemudian di sisi yang lain, keinginan untuk mengetahui apa yang dia pikirkan atau rasakan juga seringkali bisa memperburuk keadaan, terutama jika jawabannya tidak jelas atau tak terungkapkan. Resiko lainnya adalah obsesi.
Jika perasaan atau pikiran tentang seseorang tidak dikelola dengan baik, itu bisa berubah menjadi obsesi yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini bisa mempengaruhi hubunganmu dengan orang lain, bahkan hingga mempengaruhi pekerjaan, kegiatan sosial, dan kesejahteraan emosionalmu. Obsesi seringkali terjadi ketika perasaan yang muncul tidak mendapatkan respon yang sehat. Kamu mungkin merasa terjebak dalam pola pikir yang tidak pernah berakhir, berharap orang tersebut akan menyadari perasaanmu tanpa benar-benar mengungkapkannya. Terakhir, terlalu banyak memikirkan seseorang yang tidak memberikan balasan atau tidak menunjukkan ketertarikan bisa menimbulkan perasaan negatif, rasa frustasi, kesedihan, atau bahkan kekecewaan. Ini bisa membuatmu merasa terjebak dalam suatu perasaan yang tidak berbalas dan akhirnya mengganggu kesehatan emosionalmu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara perasaan dan pikiran, serta memberi ruang bagi diri sendiri untuk tetap fokus pada hal-hal lain dalam hidup.